Halo, apa kabar? Salam profit. Ya, di video sebelumnya kita sudah mengenal tool-tool yang ada di MetaTrader. Sekarang kita bagaimana cara transaksi di MetaTrader ya teman-teman. Nah, jadi setelah teman-teman download, install, dan membuat akun demo, saatnya teman-teman mengetahui cara transaksi di MetaTrader. Nah, untuk cara transaksi di MetaTrader, teman-teman bisa eh, menggunakan beberapa cara. Misalkan di sini kita pertama kita bisa klik new order. Cara ordernya new order. Dan di sini ada tampilan. Terus di sini ada simbol. Simbolnya adalah pair mata uang, misalkan GBP USD. Nah, untuk simbol ini dia mengikuti dari chart yang ada sebelumnya nih teman-teman. Misalkan Euro GBP, ketika kita klik dia akan sinkron dengan yang ada di sini. Tetapi kita juga bisa mencari di sini teman-teman pilihan. Nah, jadi baiknya disesuaikan dengan chart yang teman-teman lihat saja gitu. Misalkan saya klik GBP USD, lalu saya klik new order. Di sini ada lot, di sini kita bisa pasang stop loss. Nanti video akan dijelaskan. Terus di sini ada market execution di mana ada dua pending order, nanti kita belajar. Sekarang kita akan fokus ke market execution. Market execution ini adalah ketika teman-teman klik, misalkan di sini kita balance punya 1000, kita trading misalkan ada pilihannya 0,1, misalnya ada berapa. Nah, di sini kita bisa buat nih teman-teman, kita pilih oke, saya akan trading 0,4 perkiraan sell ya teman-teman. Nah, ketika kita klik sell, kita klik oke. Nah, ini terjadi nih teman-teman. Satu transaksi yang terjadi, terus size-nya, simbolnya, pair-nya apa, di angka berapa, dan kondisi saat ini sedang minus. Nah, di sini kita bisa lihat juga balance-nya 1000, equity yang berjalan 1000 dikurang minus ini, kalau ini misalnya dia profit, di sini akan 1000 lebih. Di sini ada margin, di sini ada free margin. Nah, margin ini yang mempengaruhi dari leverage, teman-teman. Nah, jadi kita hanya fokus, kita lihat pertama di sini transaksi kita profit ataupun minus, sama kita lihat equity kita ada kenaikan atau tidak. Nah, terus bisa jadi kita misalnya klik marginnya. Nah, margin ini mungkin bisa teman pakai sebagai melihat seberapa banyak transaksi yang saya bisa lakukan. Misalkan saya transaksi di sini, saya coba 10 lot ya teman-teman. Nah, 10. Apakah bisa? Ternyata not enough money, karena 10 lot di 10 lot ini tidak mencukupi modal yang ada di misalkan modal Anda gitu teman-teman. Misalkan kalau kita klik satu lot, kita misalkan kita close, saya akan order sejumlah satu lot, saya akan melakukan sell, dan ternyata bisa teman-teman. Nah, satu lot ini juga di mana marginnya menjadi 200. Jadi tadi yang 8 jadi 200. Nah, 200 ini adalah dana pinjam yang kita simpan di broker sebagai jaminan saja sih. Tetap kalau misalkan ini minus sampai 1000 ya marginnya habis gitu teman-teman. Nah, jadi equity-nya kita bisa trading lagi satu lot. Jika kita trade lagi satu lot, kita sell lagi, ternyata masih bisa. Kita lihat 400, kita trading lagi satu lot.
ternyata masih bisa, keuangan kita 600. Jika kita trading lagi satu lot, kita lihat yang di sini kita belajar bagaimana cara teman-teman. Nah, di sini ada problem di mana di sini margin sudah 800 ya teman-teman. Berarti jika kita ingin trading satu lot, ya, ketika ingin trading satu lot, setidaknya kita harus punya jaminan $200 teman-teman. Oke, saya akan karena di sini sudah 880, free marginnya ada hanya $74. Ketika kita klik di sini new order satu lot, itu 0. Nah, misalkan saya akan trading lagi di sini 0,5 lot. Berarti membutuhkan 100 ya teman-teman. Apakah bisa? Not enough. Nah, tapi kita trading 0,1 ya teman-teman, 0,1. Di sini kita 0,1 berarti kita membutuhkan sebanyak $20 sebagai jaminan. Dan masuk teman-teman di sini. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya adalah nanti kita kan di video selanjutnya tentang menghitung leverage seperti apa. Jadi teman-teman udah tahu saya punya uang $1000, kemampuan saya berapa trade. Nah, di sini jadi teman-teman udah harus memahami ukuran lot ya. Dan juga teman-teman kan sebelumnya sudah belajar money manajemen di video sebelumnya. Kita trading tidak melebihi dari 1-2% gitu teman-teman. Misalkan kalau $1000, ketika kita trade 2% hanya $20. Berarti maksimal 0,1. Oke, ini cara ordernya. Selanjutnya bagaimana cara mau close. Misalkan kita akan close transaksi ini, di mana di sini kita ada minus 120. Ini sedang berjalan. Kita bisa ada beberapa cara teman-teman. Pertama, kita bisa klik kiri, di sini close order. Di sini kita klik accept. Oke, di sini bisa close order. Kita klik kiri, close. Hilang satu, atau di sini ada tanda X. Nah, ini kita close semua teman-teman. Oke. Nah, di sini kita ada modal kita sisa 921 ya teman-teman. Nah, di sini kehebatannya MetaTrader adalah di mana transaksi kita semua tercatat teman-teman. Nah, di sini deposit 1000, transaksi pukul berapa, nomor order berapa, pairnya apa, jenis transaksinya seperti apa, close-nya jam berapa, di berapa. Nah, di sini juga minus $78 dari modal 1000. Nah, ini bagaimana caranya kita order secara instan ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang stop loss misalkan. Jadi, misalkan di pair GBP USD kita melakukan transaksi, rencananya akan melakukan transaksi buy. Nah, di sini kita harus menghitung nih teman-teman. Di sini kita klik, misalnya saya nolkan dulu. Di sini kita bisa menentukan, misalkan di sini saya akan melakukan stop loss di area 141921, ataupun saya akan pasang take profit di 41150. Nah, di sini kita bisa nih teman-teman melakukan tadi kita TP-nya misalnya di bawah, berarti melakukan sell. Kita di sini kita bisa setting stop loss-nya 41921. Kita bisa pasang take profit 41150. Oke, ini take profit. Ingat, take profit adalah keuntungan, stop loss ada kerugian. Market execution kita akan melakukan sell. Nah, di sini saya akan, nah ini ada tandanya nih teman-teman. Nah, ini di sini adalah SL, di sini adalah letak take profit. Nah, jadi mungkin seperti itu teman-teman. Ataupun teman-teman ingin merubah
TP atau SL bisa pun modify. Teman-teman bisa rubah di sini, di angka ini. Di sini bisa dirubah misalkan jadi angka 8, ataupun di sini kita rubah jadi angka 2, dan di sini dia akan berubah. Ya, teman-teman. Nah, ataupun teman-teman bisa klik di sini di drag. Oke, atau di sini kita mau mungkin TP-nya akan diperpanjang. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk take profit dan cara SL dan cara close seperti ini, kita klik ini, kita misalkan. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya melakukan pending order. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar kita nggak ada waktu, kita nggak punya waktu untuk melihat chart terus, ataupun kita punya area-area level di mana kita akan melakukan transaksi gitu teman-teman. Nah, misalkan kondisinya seperti ini teman-teman. Teman-teman akan melakukan opsi, oke, ini saya akan ini dulu. Misalkan teman-teman ingin melakukan opsi buy di daerah sini, ataupun melakukan opsi sell di daerah sini. Misalkan teman-teman harapan buy, berarti teman-teman punya angka. Jika ingin melakukan order buy, berarti melakukan di sini buy limit teman-teman. Di sini buy limit. Jika teman-teman ingin melakukan order sell tapi di area ini, teman-teman bisa melakukan di sini sell limit dengan harapan dia naik ke atas dulu baru turun, ataupun teman-teman ingin melakukan transaksi buy stop, bisa di sini. Nanti saya ini bikin terangannya, ataupun ingin melakukan sell stop. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, buy stop. Di sini misalkan prediksinya harga akan turun terus, kita bisa buat di sini sell stop. Di sini kita bisa bilang buy limit. Ataupun di sini kita bisa bilang sell limit. Nah, di sini misalnya ada opsi di mana teman-teman kalau ingin melakukan sell tapi di area biru ini mungkin teman-teman udah dapat levelnya. Kita misalnya contoh sell limit, bisa new order. Terus kita lihat market tipenya pending order. Kita klik di sini sell limit. Terus kita buka angkanya di 41849 place. Misalkan stop loss nanti saya ajarin lebih mudah lagi. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat nih di angka ini terjadi ada namanya sell limit gitu. Ataupun misalnya teman-teman mau buy limit, bisa sebenarnya klik kiri. Di sini ada untuk opsi melakukan trade buy limit gitu teman-teman. Cuman teman-teman biar praktisnya dari sini saja bisa melakukan entry-nya. Nah, misalkan saya mau buy limit, pending order, buy limit sudah ada di klik ini 41176 place. Nah, jadi sini udah ada order buy limit. Nah, buy stop ini adalah di mana teman-teman merasa jika harga terus naik ke atas, ingin melanjutkan tren yang sedang berjalan, teman-teman bisa melakukan buy stop ataupun sell stop jika ingin turun terus. Nah, cara untuk menentukan SL dan TP, teman-teman bisa di sini karena ini pending order, teman-teman bisa klik kanan, modify. Misalkan teman-teman punya
price-nya di 41152, bisa teman-teman rubah ke 9. Nah, ini ada sell stop di sini. Nah, gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman belum ada transaksi karena ini adalah pending order. Oke. Ini saya close. Terus mau saya kasih tahu juga bagaimana cara menentukan SL dan TP. Misalkan saya melakukan order sell di sini. Nah, ketika sell kan saya harapannya ke bawah ya teman-teman. Ini saya bisa drag modify, saya klik ke bawah. Ini berupa TP. Jika saya klik ke atas, berlawanan ini berupa SL gitu teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi sangat mudah sekali bagaimana cara transaksi di MetaTrader ya teman-teman. Mungkin ini saja dari kami. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan bisa melakukan transaksi dengan baik dan benar. Terima kasih. Salam profit. idealpip.com